Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait pengumuman hasil seleksi administrasi tenaga teknis. Namun, di sini ada hal yang penting buat rekan-rekan ketahui terkait pengalaman kerja yang minimal 2 tahun tersebut. Nah, di sini ada beberapa daerah ya, dari Riau, terus ada juga dari BKN, ada juga dari Kota Serang. Nanti kita juga ada dari Kementerian Perdagangan. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita ke yang pertama dulu. Pemerintah Provinsi Riau, Sekretariat Daerah tentang peserta lulus seleksi administrasi P3K Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Kita ke poin pentingnya. Peserta seleksi P3K Jabatan Fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2022 yang nomor registrasi dan namanya tercantum. Jadi yang nama dan nomor registrasinya tercantum itu ada dalam lampiran ini, lampiran pengumuman ini. Sedangkan peserta yang tidak lulus, maka nomor registrasi tidak tercantum. Jadi tidak ada namanya nanti di sini rekan-rekan ya, yang dinyatakan tidak lulus tersebut. Intinya cuma yang lulus saja nanti yang ada namanya di sini. Terus adapun ketentuannya, nah ini bisa melakukan sanggah, yang tidak lulus ini bisa melakukan sanggah dimulai 16 sampai 18 Januari. Selanjutnya, ketentuan dalam masa sanggah adalah pelamar melakukan sanggah melalui laman. Nah, ini bisa kita melakukan sanggah menggunakan akun masing-masing dan tidak diperbolehkan memperbarui data atau memperbaiki dokumen yang telah diunggah. Ingat rekan-rekan ya, tidak boleh memperbaiki atau merubah dokumen yang sudah diunggah. Apabila pelamar mengajukan sanggah lewat dari 3 hari, jadi misalnya rekan-rekan itu melakukan sanggah, ini guru kesehatan dan apapun itu, lewat dari batas waktu yang ditentukan. Misalnya ini untuk teknis berakhir tanggal 18, tapi ada yang melakukan sanggah tanggal 19, maka itu ditolak pengajuan sanggah tersebut ya, menolak pengajuan sanggah. Selanjutnya, apabila sanggahan pelamar diterima, nah jika diterima misalnya dari yang tidak lulus berubah menjadi lulus, nah, maka itu akan diumumkan kembali juga pada tanggal 26 sampai 28 Januari 2023. Diharapkan bagi pelamar untuk tetap selalu memantau, terkait informasi dari SSCASN dan bkdriau.go.id. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Ini 12 Januari dan ini adalah nama-nama peserta yang sudah fix dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi. Rekan-rekan ya. Nah, kita lanjut lagi. Oke, masih dari Riau. Di sini tentang pembatalan hasil. Nah, di sini ada pembatalan hasil seleksi kompetensi pegawai pemerintah atau P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Dari hasil jawab sanggah, nilai yang dilakukan kepada peserta melalui laman, ini laman verifikasi, bahwa terdapat 1 orang peserta yang semula dinyatakan lulus. Jadi peserta tersebut dinyatakan lulus alias PL menjadi tidak memenuhi syarat atau menjadi TMS, serta merujuk hasil verifikasi panitia seleksi P3K pada persyaratan wajib, yaitu surat rekomendasi, pengalaman kerja dan berkinerja baik. Nah, ini yang portofolio rekan-rekan ya, dengan peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh pimpinan unit bekerja. Nah, ini bahkan ditandatangani oleh pimpinan unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar, statusnya terbuat valid. Ternyata pelamar belum memenuhi 2 tahun masa kerja. Nah, jadi sebelumnya dia sudah PL dijadikan TMS. Oke, peserta seleksi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat angka 1 adalah sebagai berikut. Nah, ini ada di bagian bawah rekan-rekan ya, namun kita tidak munculkan, ini ada nama, nomor, dan jabatan. Oke. Selanjutnya kita ke Badan Kepegawaian Negara. Ini untuk BKN. Untuk BKN di sini juga sama rekan-rekan ya. Jadi yang
Nomor registrasi dan namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan tidak lulus. Sedangkan yang lulus itu tercantum, rekan-rekan ya, tercantum. Nah, di sini juga bisa melakukan sanggah mulai tanggal 16 sampai 18 Januari bagi rekan-rekan yang tidak merasa puas ya dengan hasil tersebut. Nah, di sini akan diumumkan kembali pada tanggal 26 Januari. Nah, tapi ingat rekan-rekan ya, jangan sampai lewat dari tanggal ini ya jika ingin melakukan sanggah. Ini ya, jangan sampai lewat. Dan di sini diinformasikan juga bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi memilih titik lokasi ujian dan mencetak kartu peserta ujian melalui laman sscisn.bkn.go.id pada tanggal 18 sampai dengan 22 Februari. Jadi rekan-rekan yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana yang ada di sini ya, ini nama-nama peserta yang lulus seleksi administrasi itu sudah bisa mencetak kartu peserta ujiannya nanti. Nah, di tanggal 18 sampai 22 Februari. Nah, di sini dikatakan ya, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi memilih titik lokasi ujian. Jadi sepertinya ini peserta akan diberikan kewenangan sepertinya rekan-rekan ya untuk memilih lokasinya sendiri yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya atau domisilinya dan mencetak kartu ujiannya. Jadi ini ingat rekan-rekan ya, cetak ujiannya tanggal 18 sampai 22 Februari. Rincian jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan diumumkan. Nah, di sini kita akan lihat ya, buat teman-teman yang di instansi BKN mendaftar. Ini bkn.go.id. Setiap formasi yang terkait dengan seleksi P3K BKN tahun anggaran 2022 akan diumumkan secara resmi. Jadi kita pantau terus portal ini ya, atau website BKN ini. Jadi itu untuk rekan-rekan yang yang mendaftar di BKN sudah bisa cetak kartu peserta ujiannya. Alhamdulillah ya, ini ada kebijakan sepertinya rekan-rekannya untuk BKN. Oke, selanjutnya kita ke Kota Serang. Kota Serang di sini diinformasikan juga terkait hasil seleksi administrasi. Nah, di sini hampir sama dengan daerah yang lain, namun untuk Kota Serang ini jadi hasil seleksi administrasi P3K tenaga teknis formasi tahun 2022 pemerintah Kota Serang. Nah, ini alhamdulillah memenuhi syarat semua, memenuhi syarat, dan yang ini tidak memenuhi syarat. Ya. Oke, selanjutnya kita ke Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan ini sama persis juga dengan BKN dan lain-lainnya, rekan-rekan ya. Ini adalah nama-nama peserta yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi. Daftar nama calon yang lulus seleksi administrasi, nama diurut berdasarkan abjad. Seperti itu. Oke. Nah, ini jabatan-jabatan yang dilamar. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.